Setelah nenek meninggal, Rani pindah ke rumah peninggalan keluarganya yang sudah lama kosong. Malam pertama, ia tak bisa tidur. Ada suara ketukan pelan dari lemari tua di sudut kamar, lemari dengan cermin besar yang buram. Rani mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaannya. Tapi suara itu makin sering terdengar setiap pukul 3 pagi. Ketika akhirnya ia memutuskan mendekati cermin, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Ia menempelkan telapak tangannya ke cermin, dingin. Tapi kemudian, telapak tangan lain muncul dari balik cermin, menyentuhnya dari sisi dalam. Rani mundur dengan napas tercekat, jantungnya berdegup liar. Ia mengalihkan pandangannya dari cermin, tapi tangan di balik permukaan itu tetap menempel, dan perlahan mendorong keluar. Dari permukaan kaca, sesosok wanita tua merayap keluar. Wajahnya mirip nenek, tapi matanya kosong dan senyumannya bengkok, seakan tertarik paksa ke pipi. Mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara bisikan serak. "Ayo ikut nenek, di sini tenang." "Rani." Lampu kamar tiba-tiba padam. Dalam gelap, Rani merasakan napas dingin di belakang telinganya dan sentuhan tangan keriput di bahunya. Ia berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Saat ia menoleh, kamar itu kosong kembali. Cermin kembali utuh. Tapi sekarang, pantulan di dalamnya bukan dirinya, melainkan bayangan nenek, tersenyum puas. Rani tak bisa tidur sejak malam itu. Ia menutupi cermin dengan kain putih, berharap bayangan itu tak muncul lagi. Tapi setiap pagi, kain itu selalu terlepas, tergeletak di lantai. Malam ketiga, ia dikagetkan suara ketukan lagi, bukan dari cermin, tapi dari dalam lemari di sebelahnya. Perlahan, pintu lemari berderit terbuka sendiri. Dari dalamnya, suara yang sama terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Ayo ikut nenek, sayang, udah waktunya." Rani merangkak mundur ke pojok kamar, menatap dengan mata membelalak. Dari kegelapan lemari, muncul bayangan. Bukan hanya nenek, tapi sosok-sosok lain. Mereka semua terlihat mati, tapi tersenyum, dan semuanya menatap ke arah Rani. Rani pingsan malam itu. Ketika ia terbangun, hari sudah siang. Lemari tertutup rapat, dan cermin kembali ditutupi kain putih, meski ia yakin ia tak pernah menutupnya lagi. Ia bergegas mengemasi barang. Ia tak tahan lagi. Tapi saat membuka pintu kamar, lorong rumah itu berbeda. Lebih panjang, lebih gelap, tak ada suara, tak ada angin. Seolah waktu berhenti. Dari ujung lorong, suara langkah terdengar pelan. Suara itu mendekat dan berhenti tepat di depan pintu kamar yang masih terbuka. Seorang anak kecil muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri diam. "Udah nggak bisa keluar, Kak," katanya pelan. "Mereka udah milih kamu." Rani menatap sekeliling. Dinding kamar mulai retak, dan dari retakan itu, tangan-tangan muncul, menarik, mencengkeram, menyeret. Jeritan Rani menggema, tapi rumah itu hanya menelan suara, seperti sudah terbiasa.